Peminat UIN Maliki Malang pada tahun ini yaitu 78.430 pendaftar. Namun yang diterima hanya 3.752 orang. Itu artinya satu orang pendaftar menendang 21 pendaftar lainnya. Mahasiswa baru UIN Malang diterima pada 5 jalur penerimaan, yaitu Senam PTN, SPAN PTKIN, SBM PTN, UM PTKIN, ujian mandiri tulis dan prestasi. UIN Malang terdiri dari 7 fakultas, yaitu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan program Pascasarjana S2 dan S3, sehingga total prodi di UIN Malang yaitu sebanyak 46 program studi. Keunggulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan, sebuah integrasi pendidikan tinggi yang integratif di dalam memadukan sains dan Islam. Keunggulan lainnya UIN Maliki Malang yaitu memiliki Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab. Selanjutnya, UIN Maliki Malang memiliki HTQ atau Hay'ah Tahfiz Al-Quran. Hingga sekarang tidak kurang dari 2.000 mahasiswa UIN Malang adalah hafiz dan hafizah menghafal Al-Quran. UIN Malang juga memiliki pengembangan bahasa asing, diantaranya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa lain-lainnya. UIN Malang memiliki koleksi ribuan jurnal, baik nasional maupun internasional, yang diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Malang. Selanjutnya, kegiatan akademik. Untuk semester ini, kegiatan akademik dilakukan melalui daring, yaitu melalui sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yaitu melalui platform Zoom dan Google Meet, sedangkan asinkronus melalui e-learning. Pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran biasanya berlangsung sampai 8 semester lamanya. Harapan yang diberikan kepada mahasiswa UIN Malang ialah agar dapat menjadi pemimpin masa depan. Kriteria pemimpin yang baik. Pemimpin yang besar bukan hanya orang yang pandai merangkai kata-kata semata, namun mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Selanjutnya, pemimpin yang baik adalah bukan hanya seorang yang mudah terprovokasi, tapi orang yang mampu membangun jati diri dan motivasi diri sendiri. Pemimpin yang baik itu adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan untuk orang lain, bukan hanya mencari kesalahan orang lain. Tetap positive thinking. Pemimpin yang baik itu adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasinya, bukan membakar alma maternya. Jaga nama baik kampus dan torehkan prestasi. Visi UIN Malang, terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam bereputasi internasional. Misi, mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains, teknologi, sains yang relevan dan budaya bersaing tinggi. Capaian yang dimiliki oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pertama, pengelola BLU terbaik PTKIN, FIBO Matrix 2019 peringkat 2 PTKIN, akreditasi institusi A, akreditasi prodi 50%-nya A, dan sertifikat internasional UNQA, serta memiliki sertifikat ISO. The Best 5 PTKIN Indonesia University Ranking versi Unrank. Merupakan perpustakaan unggul terakreditasi A dan Top 10 Islamic University tingkat dunia 2020. Dasar grade UKT didasarkan oleh keputusan Menteri Agama. Jadi, seluruh PTKIN se-Indonesia sama grade-nya, yaitu grade 1 sampai grade 7.
Indikator penentu UKT yaitu Indeks Mutu PTKIN atau Akreditasi Institusi, Indeks Mutu Prodi, Indeks Kemalahan Wilayah, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, dan kondisi sosial orang tua. Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa level universitas. Dan tugas DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginterupsikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugasnya melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati SEMA universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Terdapat 6 kementerian di dalam DEMA UIN Malang: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Aktivitas, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Struktur DEMA Universitas. Berikut ditampilkan bagan struktur DEMA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya yaitu SEMA. Apa itu SEMA? Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu pertama fungsi advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Wewenang SEMA membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMAYU, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan, memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMAYU. Di dalam SEMA terdapat komisi yaitu Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi C, Administrasi dan Keuangan, Komisi D, Informasi dan Komunikasi. Unit kegiatan mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang yaitu ada MENWA yang berdiri tanggal 17 November 1981. Yang kedua ada Pramuka UIN Malang, yaitu anggota rencana adalah calon anggota rencana yang telah dilantik menjadi anggota rencana oleh pembina gugus depan atau yang mewakili. Syarat-syarat anggota rencana yaitu berstatus sebagai mahasiswa UIN Malang dan aktif kuliah maksimal strata 1, telah menjadi pendidik masa CAR kurang lebih 3 bulan, telah menunjukkan loyalitas dan dedikasi tinggi, mampu menjaga kode etik dan kode kehormatan pramuka dan menjaga nama baik alma mater. Dan selanjutnya seni religius. UKM seni religius adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan UKM ini yaitu membentuk kader seni Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif dan inovatif. Yang selanjutnya itu ada Junior, merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Kemudian terdapat UKM Taekwondo. Taekwondo Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dahulunya merupakan ranting Taekwondo Universitas Brawijaya.
Visinya yaitu menjadi unit kegiatan mahasiswa yang terkemuka dalam pelatihan ketaekwondoan, keorganisasian, dan keagamaan dan menghasilkan generasi berprestasi, siap fisik, mental, spiritual, dan akal dalam berjuang dan bersaing dalam kehidupan. Misi UKM Taekwondo: menyelenggarakan program latihan taekwondo secara rutin dan intensif, sekaligus pembentukan generasi yang berprestasi, kuat fisik, mental sehingga mampu bersaing dan berjuang dalam kehidupan serta mampu menghasilkan sebagai ilmu murni maupun terapan. Menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi pada pendidikan dan keorganisasian dalam mempersiapkan generasi yang mampu bersaing dan berjuang dengan kesiapan akal dan mental. Ketiga, menyelenggarakan kegiatan yang berorientasikan pada spiritual sebagai pembentukan karakter yang berkelakuan baik. Yang keempat, menjaga nilai-nilai religius dalam menyelenggarakan kegiatan. Latihan merupakan agenda yang dilakukan 5 hari sekali, yaitu malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. UKM selanjutnya yaitu Jepret Club dengan moto "Aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata". Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, itu sebagai memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. Peran dan peluang UIN sebagai arus utama pengembangan teknologi digital. PT KIN atau UIN harus mampu menghasilkan inovasi baru di bidang teknologi mutakhir. Konsep integrasi sains dan agama harus berbasiskan penemuan yang bermanfaat terhadap hajat hidup manusia. Menjadi link and match dengan sektor industri. Agar inovasi Indonesia tumbuh subur, PT KIN atau UIN perlu melakukan kolaborasi dengan industri, utamanya melakukan link and match perguruan tinggi dan industri. Dan selanjutnya, menjadikan kekuatan socio-teknopreneur. Bagaimana PT KIN atau UIN mampu mendayagunakan sivitas akademik untuk merambah ke dunia teknologi dan kewirausahaan melalui konsep solving social program with technology and entrepreneurship. Epicentrum ajaran agama inklusif. Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, PT KIN atau UIN harus menjadi laboratorium keagamaan. Cara menjadi generasi unggul: keagungan moral dan spiritual, cenderung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan kesalehan atau peduli sosial. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi berarti jalan tengah, middle path, posisi tengah berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktik keagamaan menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tauzan atau risiko atau logika. Dasar teologis yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi peradaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historiatis Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, serta ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiseminasikan agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan.